Setelah sekian lama rasanya adem ayem aja, tiba-tiba ada percikan api lagi di Old Trafford. Manchester United seolah-olah bangkit kembali. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini beneran awal dari sebuah era baru yang cerah, atau kita cuma bakal nonton ulang film lama yang endingnya udah kita tahu semua? Yuk kita coba kupas tuntas. Jadi si raksasa yang seolah-olah lagi tidur pules ini, tiba-tiba kayak ada yang ngebangunin. Dan yang ngebangunin ternyata wajah yang udah nggak asing lagi buat mereka. Nah, ini dia inti ceritanya. Kita bakal ngomongin soal awal kepelatihan Michael Carrick yang jujur aja fenomenal. Tapi anehnya, bagi banyak banget fans, kesuksesan ini justru bikin deg-degan. Rasanya kok kayak pertanda buruk ya? Oke, kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Kita lihat sisi positifnya. Apa sih yang bikin para fans United itu bisa senyum lagi dan berani buat mimpi tinggi? Coba deh bayangin posisi Carrick waktu itu. Dia masuk pas klub lagi krisis-krisisnya. Kepercayaan diri pemain lagi anjlok, banyak yang ngeraguin dia karena pengalamannya sebagai manajer utama kan masih nol. Parahnya lagi, jadwal pertandingan pertamanya langsung dihadapin sama dua tim papan atas. Jadi wajar banget kalau ekspektasi orang-orang tuh rendah banget, nyaris nggak ada. Tapi apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan. Bukan cuma satu loh, tapi dua kemenangan krusial berhasil dia raih. Ngalahin rival sekota, terus ngalahin pemuncak klasemen. Gila kan? Situasi yang tadinya gelap gulita mendadak jadi terang benderang. Tapi ini bukan cuma soal menang kalah. Carrick itu seolah-olah ngebawa pulang sesuatu yang udah lama banget hilang, yaitu DNA setan merah. Mainnya jadi ngepres, agresif, pokoknya lapar kemenangan. Ini nih, gaya main United yang selama ini dikangenin banget sama para fansnya. Reaksinya udah bisa ditebak dong, euforia meledak di mana-mana. Di media sosial, di stadion, semua orang teriak-teriak minta Carrick dijadiin manajer permanen. Gema Carrick at the wheel kedengeran lagi. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik dan agak menyeramkan. Soalnya, buat fans United yang udah sering makan hati, pola kayak gini tuh rasanya familiar banget. Jadi, kenapa sih kok seneng-seneng tapi juga was-was? Nah, buat ngerti rasa takut ini, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Nggak jauh-jauh kok, cuma beberapa tahun yang lalu. Masih ingat kan sama kisah Ole Gunnar Solskjaer? Lihat aja timeline ini. Dia datang sebagai manajer interim di Desember 2018. Awalnya, wah luar biasa. Dia ngebawa periode bulan madu dengan rentetan kemenangan yang bikin semua orang kesengsem. Akhirnya diangkat permanen. Tapi ya kita semua tahu akhirnya gimana. Performa anjlok dan dia pun dipecat. Pola ini nih penting banget buat diingat. Coba lihat angka ini deh. 14. Solskjaer berhasil menang 14 kali dalam 19 pertandingan pertamanya. Itu bukan cuma statistik bagus, itu fenomenal. Rentetan hasil yang bikin seluruh dunia yakin kalau Solskjaer adalah sang penyelamat. Sekarang kita bandingin. Sama-sama legenda klub, sama-sama datang sebagai manajer interim, sama-sama diraguin pengalamannya, terus sama-sama punya awal yang spektakuler, dan ujung-ujungnya sama-sama didesak buat jadi permanen. Kisah Solskjaer dan Carrick ini bener-bener kayak ngeliat cermin. Dan inilah yang bikin para fans jadi paranoid. Oke, dari sinilah kita masuk ke inti masalahnya, yaitu kutukan manajer interim. Pertanyaannya, apakah sejarah bakal terulang lagi di Old Trafford? Tabel ini nih yang ngerangkum semuanya dengan jelas. Kita punya bulan madunya Solskjaer dengan 14 kemenangan, yang sayangnya berakhir jadi mabuk yang menyakitkan. Nah sekarang Carrick baru aja mulai bulan madunya sendiri. Pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang bakal terjadi setelahnya? Tanda tanya besar itu yang menghantui semua orang. Yang menariknya, Carrick sendiri kayaknya sadar betul sama bahaya ini. Kutipan dia ini nunjukin kalau dia nggak mau kebawa euforia. Dia tahu kalau terlalu terlena, itu justru bisa jadi bumerang yang menyakitkan. Jadi inilah dilema intinya. Apa United harus langsung mempermanenkan Carrick dan ambil resiko ngulangin kesalahan yang sama, atau nunggu dulu tapi resikonya momentum positif yang lagi bagus-bagusnya ini malah hilang? Kebangkitan di MU ini beneran atau cuma euforia sesaat ya? Dan yang paling penting, emangnya kita bisa menilai seorang manajer cuma dari 2 pertandingan doang? Nggak ada jawaban yang gampang kan? Ujung-ujungnya, Manchester United sekarang lagi ada di persimpangan jalan. Mereka harus milih, mau ngikutin harapan dan percaya kalau kali ini ceritanya bakal beda, atau mereka harus dengerin pelajaran pahit dari sejarah yang baru aja terjadi. Jalan mana yang bakal mereka pilih? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.